Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Dastin Pratiwi dan juga Desi Fitrianingsi, kami akan membahas mengenai public-private partnership yang ada di negara maju, yaitu kerjasama pemerintah Swedia dengan pihak industri dalam mewujudkan negara bebas sampah. Check it out! I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I'm a survivor. Keep on surviving. Globalisasi telah menjadi sebuah paradoks bagi masyarakat dunia. Keidentikannya dalam memperkuat peningkatan ekonomi melalui proses perluasan dan integrasi pasar telah mendorong tingkat pertumbuhan industri yang semakin pesat, sehingga kemudian membuat fenomena globalisasi berimplikasi pada serangkaian aktivitas ekonomi dan sosial manusia yang berjalan secara paralel dengan potensi ancaman terhadap lingkungan mereka. Isu lingkungan menjadi salah satu dampak yang dihasilkan dalam era globalisasi, sehingga saat ini isu lingkungan menjadi kajian dalam hubungan internasional yang sifatnya semakin krusial. Faktor yang menjadi pendukung hal tersebut antara lain pertumbuhan industri yang pesat sejalan dengan kenaikan populasi manusia dan kebutuhannya, dan kemudahan akses teknologi yang semakin canggih telah menjadi stimulus dari intensifikasi budaya konsumerisme masyarakat dunia saat ini. Oleh karena itu, konsekuensi logisnya adalah volume sampah semakin mengalami peningkatan. Salah satu negara maju yang terkenal dengan negara bebas sampah adalah Swedia. Swedia merupakan negara yang dikenal inovatif termasuk dalam hal pengelolaan sampah. Selama bertahun-tahun, Swedia secara konsisten menerapkan kebijakan pengelolaan sampah demi mewujudkan negara yang bebas sampah. Selain dari kebijakan pemerintah yang inovasi teknologi, ternyata peran serta masyarakat juga menjadi faktor utama untuk mendukung terwujudnya negara bebas sampah tersebut. Swedia punya sistem pengelolaan sampah yang canggih. Dilansir The Huffington Post, mereka menerapkan manajemen sampah dengan konsep waste to energy. Limbah rumah tangga diolah lewat proses pembakaran. Fakta menariknya, pertama, bahwa uap panas yang dihasilkan oleh proses pembakaran tersebut dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Kemudian, listrik didistribusikan ke rumah-rumah di seluruh negeri. Pembangkit listrik berbahan bakar sampah ini telah memasok kebutuhan panas bagi 950.000 rumah tangga dan memenuhi kebutuhan listrik bagi 260.000 rumah tangga di seluruh Swedia. Kedua, abu dari proses pembakaran limbah tersebut juga dapat dijadikan bahan konstruksi jalan. Untuk membuat fasilitas ini bekerja menghasilkan energi. Pemerintah menyediakan fasilitas dan memberikan insentif untuk memilah-milah sampah sesuai jenisnya. Tempat sampah ada banyak jenisnya. Tempat sampahnya pun menarik, lebih mirip lemari dengan keadaan bersih dan tidak kumuh. Di tempat sampah umum juga dikelompokkan sesuai jenisnya, yaitu sampah organik, plastik, kertas, kaca, dan logam. Swedia bahkan mengimpor sampah dari negara-negara tetangga. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa masalah sampah adalah persoalan semua pihak dalam suatu negara. Untuk menjadi negara yang bebas sampah, juga diperlukan partisipasi pihak industri serta peran aktif masyarakat untuk mengelola sampah. Dengan penanganan yang tepat dan tunjangan teknologi, Swedia berhasil membuktikan diri sebagai negara terdepan dalam hal pengelolaan sampah. 3 alasan Swedia menjadi negara bebas sampah yaitu: pertama, dengan memanfaatkan energi murah. Swedia yang menjadikan sampah feces menjadi fosfor dan urin menjadi nitrogen, serta ampas sampah yang menjadi fosfor dan urin kemudian dijadikan bahan untuk bahan bakar, biskota, serta kompos sebagai pupuk lahan pertanian. Kedua, kesadaran masyarakat. Sebuah penelitian pada tahun 2008 menunjukkan bahwa 87% masyarakat mengambil langkah secara personal untuk mengurangi emisi CO2 yang mereka hasilkan. Pada umumnya mereka lebih suka dengan mendaur ulang bahan-bahan yang telah dipakai. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa mereka mendukung penggunaan teknologi pengelolaan sampah menjadi energi. Teknologi yang dipakai sebagai pengelolaan tersebut lebih dikenal dengan waste to energy atau WTE seperti insinerasi. Ketiga, kebijakan yang ketat. Sejak ditetapkannya pajak tinggi untuk bahan bakar fosil pada tahun 1991, kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Swedia meningkat.
Ini karena semua kebutuhan dapat mereka dapatkan dari sampah yang didaur ulang menjadi bahan bakar dan kompos, bahkan menjadi udara sehat. Kebijakan yang ketat dengan didukung oleh teknologi yang canggih membuat cara berpikir masyarakat Swedia menggunakan energi terbaru yang murah. Perbandingan yang dirasakan yaitu ketika pajak batu bara 0,093 SEK per kWh, sedangkan sampah rumah tangga lebih murah sekitar 0,032 SEK per kWh. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah Indonesia masih menghadapi banyak kendala dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah, terutama dalam rangka pencapaian target universal akses bidang sanitasi pada tahun 2019. Antara lain, masih rendahnya akses pelayanan sampah, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, masih rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, lemahnya kelembagaan pengelolaan sanitasi atau regulator dan operator, serta kemampuan sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia masih perlu untuk belajar dari negara-negara lain yang telah berhasil dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Salah satu negara yang tergolong sukses dalam mengelola sampah adalah negara Swedia. Keseriusan Swedia dalam memperlakukan sampah harus dicontoh oleh negara kita Indonesia. Sebenarnya, yang dilakukan oleh Swedia pada dasarnya sudah pernah kita lakukan, hanya saja pola pikir kita yang tidak dibiasakan. Pertama, pola pikir bahwa perubahan iklim adalah ancaman di masa depan. Ini pemikiran yang keliru besar. Perubahan iklim adalah realita yang harus dihadapi saat ini, sehingga berdiam diri bukanlah lagi sebuah opsi. Apalagi mentalitas yang membuat kita merasa, nanti juga ada orang lain yang melakukan. Nah, bentuk kesadaran ini perlu dimulai dari diri sendiri dan dari hal-hal kecil. Sudah banyak pegiat-pegiat lingkungan yang mengkampanyekan pengurangan sampah seperti kantong plastik, sedotan plastik, styrofoam, dan lain-lain. Kita bisa meniru, menyebarluaskan, dan syukur-syukur mengembangkannya. Sudah ada juga inisiasi pengelolaan sampah seperti bank sampah di Bantul. Tapi, inisiasi dari masyarakat ini juga perlu mendapat respon dari pemerintah. Kedua, pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang serius soal pengelolaan sampah. Alokasikan dana untuk investasi dan riset. Contohnya, Swedia sudah berhasil membuat bahan bakar dari apel yang melimpah ruah di musim gugur. Seharusnya kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan rambutan atau mangga di Indonesia yang jumlahnya juga berlimpah di musimnya. Dengan begitu, barangkali istilah yang cocok untuk TPST bukan lagi pembuangan sampah melainkan pengelolaan sampah, sehingga masyarakat akan secara tidak langsung terdidik untuk mengelola sampahnya dan bukan sekedar membuangnya. 3. Mengurangi konsumsi atau memperpanjang umur barang dengan memilih menggunakan barang bekas. Faktanya, barang bekas begitu dihargai di Swedia. Toko dan pasar barang bekas selalu ramai pengunjung. Mereka juga tidak terlalu peduli soal penampilan, dalam arti bisa tidak berganti pakaian berhari-hari. Mungkin karena udara bersih dan cuaca yang tidak gerah sehingga baju pun tidak mudah kotor. Plus, mereka tidak merasa malu kalau baju yang dipakai hari ini sama dengan baju yang dipakai kemarin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tentunya untuk mewujudkan negara bebas sampah, hal ini harus disertai kepemilikan alat berteknologi tinggi sehingga dapat berjalan dengan lancar. Dengan segala usaha serta solusi yang telah kami sampaikan, mungkin saja belum bisa menjadikan bumi menjadi lebih baik, tapi minimal kita bisa membuatnya tidak bertambah buruk. Tidak hanya untuk masa depan bagi bangsa, tetapi juga untuk kita hari ini. Baiklah, sekian dari kami kelompok 11. So everyone, don't forget to like, comment, and share. Thank you for watching.